Waalaikumsalam, Bu Ipa ada apa? Ibu terkait besok mau disupervisi nih, saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira persiapan yang harus saya lakukan apa saja ya Bu ya? Baik. Sebelumnya nih tujuan dari perbincangan kita nanti apa yang pengen diinginkan oleh Bu Ipa? Saya ingin besok saya bisa maksimal Bu dalam observasi. Nah, kalau boleh tahu nih tujuan pembelajarannya apa, Bu Ipa? Tujuan pembelajaran saya itu besok saya harapkan siswa dapat mengidentifikasi 6 benua Bu. Kemudian dengan global besok saya harapkan siswa dapat mengetahui letak 6 benua tersebut. Kemudian dengan diskusi kelompok besok saya harapkan siswa dapat menganalisa benua-benua dalam peta. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih besok kan Ibu mau observasi. Nah, kira-kira area pengembangan yang nanti fokus Ibu nilai itu apa ya? Area pengembangan yang ingin saya lakukan besok itu saya harap kemampuan siswa saya dapat mengidentifikasi pembagian 6 benua Bu. Kemudian dengan psikomotor besok saya harapkan siswa saya dapat menunjukkan letak 6 benua. Dan kemudian dengan pembelajaran sosial emosional saya harapkan siswa saya besok dapat penguatan karakter mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Luar biasa ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi dicapai, kemudian area pengembangan yang ingin difokuskan itu apa yang sudah Bu Ipa siapkan? Yang saya sudah siapkan itu udah perangkat aja sudah saya siapkan Bu, termasuk dalam halnya media juga sudah saya persiapkan. Kemudian ada game juga, kemudian ada project untuk diskusi. Seperti itu ya. Nah, ini Bu Ipa nih untuk persiapan besok kira-kira apa yang menjadi kendala Bu Ipa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang besok akan dilakukan? Kendala yang saya alami itu hanya terkait siswa Bu, mungkin ya gitu. Siswa saya itu besok kan saya ingin juga pembelajaran berdiferensiasi ya gitu. Mungkin pemetaan siswa saya dalam pembelajaran berdiferensiasi Seperti itu ya, itu pemetaannya ya untuk belajar diferensiasi mungkin yang menjadi kendala Bu Ipa saat ini. Nah, untuk mengatasi kendala itu kira-kira apa yang Bu Ipa lakukan? Untuk mengatasi kendala itu saya lakukan tes diagnosis awal dulu Bu, gitu. Untuk mengetahui minat siswa pembelajarannya lewat apa. Untuk diferensiasi ini Bu Ipa kira-kira sudah Bu Ipa persiapkan diferensiasi apa saja? Yang sudah saya siapkan itu diferensiasi konten, proses, dan produknya sudah saya siapkan semua sih Bu. Kira-kira untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini nih di sekarang nih ketercapaiannya kira-kira kalau rentan 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak? Angka 7. Karena mungkin tadi di awal kan saya sudah bilang ada kendala yang saya alami di pembelajaran diferensiasi ini. Nah, tadi kan kendalanya itu tentang pemetaan. Kira-kira Bu Ipa ada nggak ide untuk memetakan atau membuat pemetaan untuk diferensiasi itu lebih biar Bu Ipa tuh paham lah gitu. Mungkin ya itu sih Bu, di awal tadi sudah saya ceritakan saya akan melakukan diagnosis awal dulu. Oh, seperti itu ya. Selain itu ada tidak? Selain itu mungkin saya akan menggunakan media game ya Bu ya untuk mengetahui minat anak saya gitu. Jadi saya harus menggunakan game. Kira-kira anak-anak lebih tertarik atau tidak? Oke, luar biasa ya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Ipa untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi kan sudah merencanakan ya akan mempersiapkan game, kemudian membuat menyiapkan pertanyaan diagnostik gitu ya. Kapan akan dipersiapkan itu semua? Secepatnya Bu, akan saya siapkan kalau bisa hari ini juga setelah saya berdiskusi dengan Ibu agar besok juga saya lebih matang lagi. Hari ini saya siapkan. Luar biasa ya. Nah, untuk mengevaluasi nih Bu Ipa ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu ya, indikator apa nih kira-kira untuk melihat bahwa
tujuan atau rancangan Bu Lipa ini tercapai sesuai dengan harapan gitu? Yang pertama udah pasti kalau anak-anak sudah bisa menyebutkan 6 benua dengan lancar, Bu, gitu. Kemudian melalui game anak-anak bisa menjawab soal yang ada di game. Kemudian melalui kerja kelompok juga anak-anak bisa menyelesaikan petanya sesuai dengan yang dia dapat, kayak 6 benua misalnya dapatnya benua Asia, anak-anak bisa menyebutkan. Kemudian melalui global, anak-anak bisa menunjukkan oh ini benua Asia, benua Australia dan lain sebagainya. Nah, luar biasa ya. Jadi itu ya, untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran mungkin nanti melalui game anak bisa menyebutkan dan menunjukkan di mana tuh letak benua-benua di dalam global seperti itu ya. Luar biasa. Nah, Bu Lipa, dari perbincangan kita ini tadi, ada nggak kesimpulan yang bisa Bu Lipa tarik gitu dari percakapan kita ini tadi? Dari percakapan saya dengan Ibu barusan, kesimpulan yang bisa saya ambil sih, Bu, untuk menyiapkan besok saya observasi, saya harus siap, Bu, dengan segala sesuatunya, misalnya dengan perangkat ajarnya, dengan kondisi siswa saya, dengan alat peraganya sih, Bu, agar saya juga bisa maksimal besok. Iya, luar biasa ya. Oke, bagaimana perasaan Bu Lipa setelah kita bercakap-cakap nih? Alhamdulillah, Bu, saya sudah mulai tenang, nggak gelisah lagi. Saya takut awalnya, Bu, gitu, karena observasi ini kan pengalaman baru bagi saya ya, gitu. Saya takut kurang maksimal. Tapi setelah bercakap-cakap dengan Ibu, alhamdulillah saya sudah lega, Bu. Alhamdulillah. Jadi nanti Ibu mengobservasi, semoga tujuan pembelajaran yang direncanakan tercapai dengan baik ya, Bu Lipa. Oke, boleh dipersiapkan selanjutnya. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Kalau nanti ada kendala lagi, mungkin saya akan berbincang lagi dengan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Ada satu yang tidak hadir hari ini. Hari ini yang kita sedang izin pulang kampung. Kita doakan semoga lancar dalam perjalanan ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hari ini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Gimana perasaan kalian hari ini? Kalau bisa disimbolkan, kira-kira adakah simbol mana yang mewakili perasaan kamu pada hari ini? Coba tunjukkan. Jasmine, simbol pertama. Oh, 3. Kenapa 3? Kenapa hari ini Tobing memiliki simbol yang nomor 3? Angry, marah. Kenapa Tobing? Bisa diceritakan? Hah? Nomor 3 juga nggak apa-apa, Nak. Ada yang lain? Nomor 1. Kenapa nomor 1? Kenapa Tobing nomor 1 bersedih? Ada apa kira-kira? Ada yang lain? Oh, wah, happy. Wah, happy. Oke, mudah-mudahan yang tidak memiliki emoji 2 hari ini, nanti pas pembelajaran kalian bisa langsung menyesuaikan, bisa happy lagi ya. Gak apa-apa, ada masalah apapun di rumah, misalnya habis diomelin sama ayahnya, atau hari ini
sama-sama happy, nah kita coba sejenak merenungkan diri ya. Kalian boleh memejamkan mata kalian. Kenapa sih hari ini aku sedih? Kenapa sih hari ini aku kecewa? Kenapa sih hari ini aku marah hari ini? Nah, coba kalian sama-sama kita tenang dulu. Duduk yang rapi. Kemudian sandarkan bahunya. Pejamkan matanya. Kita rasakan 5 menit aja, gak lama-lama. Mudah-mudahan tadinya kamu marah, yang tadinya kamu kecewa, mudah-mudahan dengan musik ini, dengan mindfulness, kalian bisa nanti happy lagi. Mindfulness, salah kan aku ngomongnya. Sandarkan badannya dulu. Cari posisi duduk yang nyaman bagi kalian. Pejamkan matanya, rasakan sejenak. Pejamkan matanya semuanya. Ambil posisi duduk paling nyaman. Dengarkan alunan musiknya. Mudah-mudahan yang hari ini kesel nanti akan berubah jadi happy lagi. Coba dirasakan dulu. Sinyalnya tiba-tiba hilang. Yang tadi habis nangis pagi-pagi diomelin ayahnya.
keluar, mengangkat tangan jika ingin bertanya, duduk dengan tertib, mendengarkan jika guru sedang menjelaskan atau teman sedang berpendapat. Sudah kita sepakati ya. Berarti kalau kalian melanggar kesepakatan kelas kita hari ini, ada konsekuensi yang akan kalian dapatkan. Sepakat? Sepakat. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Kasih lagi tepuk semangat versi baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Stop. Aha aha ma. Aha aha ma. Oke, tambah semangat ya. Hari ini coba ibu tanya dulu. Kalian tahu nggak gambar apa ini? Tangan. Ya, siapa? Apa? Apa nama gambar di samping Menara Eiffel? Daerah mana, Arya? Paris. Benar nggak daerah Paris? Paris, Perancis. Coba ya, kita cek benar nggak ini? Benar? Menara Eiffel. Kalian udah pernah ke sana ya? Tahu? Kok tahu? Pernah lihat ya? Dari Paris, Perancis. Sama ibu juga belum pernah ke sana. Kemudian siapa yang tahu gambar ini, tunjuk tangan. Gantian. Ya, Candi Borobudur. Ayo. Di mana? Pernah ke sana nggak? Tempatnya di mana? Kita lihat benar nggak Candi Borobudur? Benar ya, Candi Borobudur di Indonesia. Sekali lagi, siapa yang tahu nih? Ayo, apa itu? Tunjuk tangan. Tembok Cina. Dari mana asalnya? Dari Cina. Benar nggak ibu? Benar ya, ini adalah tembok besar Cina. Udah pasti dari Cina. Kemudian hari ini kita akan masuk di bab 3, benua-benua di dunia. 6 benua di dunia. Ada di buku paket kalian. Boleh sambil dilihat dulu buku paketnya. Bab 3, pelesiran keliling dunia, halaman 54. 6 benua di dunia. Kenapa kita akan mempelajari 6 benua di dunia? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui pembagian 6 benua di dunia. Kemudian agar kamu tahu nih letak 6 benua tersebut pada peta. Kemudian kalian dapat menyebutkan setidaknya 10 negara dari seluruh dunia. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah siap untuk masuk ke 6 benua? Oke, baiklah, kita akan simak apa sih itu benua? Apa itu benua? Seperti yang kita lihat juga di global, ini adalah dunia dan di isinya ada benua-benua. Dan yang kita pelajari hari ini adalah 6 benua. Benua itu adalah daratan besar di permukaan bumi yang dipisahkan oleh samudra atau fitur geografis lainnya. Benua biasanya mencakup sejumlah negara dan wilayah dengan ciri geografis, iklim, dan ekosistem yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan benua. Nah, untuk lebih lanjut sambil lihat di bukunya, kita akan simak dulu video pembelajaran tentang 6 benua. Halo anak kecil, di kota manakah kalian tinggal? Nah, anak kecil, tempat tinggal kalian sekarang ini merupakan suatu daerah yang menempati bagian dari dunia.
dari benua Asia. Benua Asia yang kita tempati ini adalah bagian dari dunia. Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bendera Kilat. Anak Dacil, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari benua-benua yang ada di dunia. Setelah menonton video pembelajaran ini, Bu Guru Dacil harapkan kalian dapat mengidentifikasi benua-benua yang ada di dunia, kemudian mampu menyebutkan negara-negara apa saja yang ada pada setiap benua tersebut. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk dukung channel ini terlebih dahulu dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari Bu Guru Dacil. Terima kasih. Anak Dacil, bumi ini terbagi dalam 6 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Anak Dacil, manusia hidup di 5 benua. Mereka hidup berbangsa dan berbeda. Ada negara besar dan ada pula negara yang kecil. Ada negara yang sudah maju dan ada pula yang masih berkembang. Ciri negara besar dapat dipandang dari luas wilayah dan jumlah penduduknya. Contoh negara besar di Asia adalah Cina, karena faktor luas wilayah dan jumlah penduduknya. Jepang juga merupakan negara besar, karena jumlah penduduknya besar. Walaupun wilayah Jepang termasuk wilayah yang sempit, Jepang adalah negara maju di Asia. Anak Dacil, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang besar juga karena memiliki wilayah yang luas dan penduduknya yang banyak. Nah, selain berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya, kebesaran suatu negara juga diukur dari kebudayaan yang dihasilkannya. Sebagai contoh, tembok besar yang ada di Cina dan Taj Mahal yang ada di India diakui sebagai hasil budaya sebuah bangsa yang besar. Setiap bangsa mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi untuk bangsanya masing-masing. Mempelajari keragaman negara-negara di dunia sungguh mengasyikan. Inginkah kamu berpergian ke negara lain? Sekarang Bu Guru Dacil akan mengajak kalian berkeliling ke semua benua yang ada di dunia. Kita mulai dari benua Asia. Asia. Tempat tinggal kita ada di benua Asia. Tentang benua, nah, selain yang tadi di video, ini juga di sini ada benua. Ini
pulpennya silakan dikeluarkan. Ya, yang kita Kalau di sini boleh diambil dulu di filenya. Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Kita akan membuat buku proyek buku benua. Buku benua, apa itu buku benua? Kita akan membuat kumpulan dari sebuah benua, yaitu negaranya apa saja, keajaiban dunia yang dimilikinya apa saja, dan petanya bentuknya bagaimana. Tuh ya, nanti masing-masing kelompok akan terbagi menjadi 6 benua, satu kelompok satu benua nanti. Nah, cara pembagiannya sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan pilih kedua kelompoknya masing-masing. Nah, kita akan coba. Nah, kita akan pembagian kelompok benua ya. Jadi gue nggak tahu nih kelompok 1 dapatnya benua apa, kelompok 2 dapatnya benua apa, kelompok 3 dapatnya benua apa. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1. Milih nomor berapa kelompok 1? Nomor 5. Kita lihat ya. Nomor 5. Australia. Nomor 1 dapat Australia. Nomor 2 silakan memilih. 2. Eropa. Kelompok 2 dapat ke Eropa. Diingat-ingat ya, kelompok 1 apa? Australia, kelompok 2 Eropa. Kelompok 3. 4. Antartika. Antartika. Kelompok nomor 6. Asia. Asia. Kelompok 5. 3. Afrika. Dan yang terakhir kelompok 6 berarti jeng-jeng Amerika. Sudah disiapkan ya sesuai dengan tadi. silakan. Kelompok apa tadi? Benua apa? Australia langsung diskusikan. Kelompok 2 langsung diskusikan. Kelompok 2 apa? Dapat Eropa. Oke, dapat Eropa. Kelompok 3 Antartika. Antartika. Benua yang tidak dihuni oleh orang. Kelompok 4 dapat benua Asia. Kemudian kelompok 5 kan? Afrika. Silakan. Kelompok 6 Amerika. Oke, di situ sudah ada pembagian dari. Di sini Bu siapkan nih peta. Silakan kalian gunting. Kemarin sudah dijelaskan, ini kalian buat judul dulu. Judul dulu di sini. Kalian dapat benua apa? Ya, pakai pensil kemudian dihias boleh. Kemudian nama kelompoknya siapa aja. Terus lembar berikutnya di buku pertama kalian tempelkan peta benuanya. Ya, gunting ditempel di lembar berikutnya, lembar kedua. Oke? Kemudian lembar berikutnya adalah negara-negara apa saja yang ada di benua tersebut. Ya, urutkan. Afrika Timur apa, Afrika Barat apa, Afrika Selatan apa, dan lain sebagainya. Kemudian halaman berikutnya ke Jepang
ya. Kemudian anak kelompok Tobing, mana kuncinya Tobing? Tobing, yuk kuncinya ada. Ya, kunci kamu. Ya, bagian judul. Tobing, berarti kamu buat judulnya Tobing biar kunci, kunci. Dibagi-bagi dulu tugasnya. Nih, urutkan nanti ya, jangan berantakan lagi nih, sudah ada urutan ya. Nih, Tobing kunci. Yuk, silakan. Ya. Boleh tapi kan dilihat-lihat ya, boleh, boleh, silakan. Iya, waalaikumsalam. Bu Ipa ada apa? Ibu terkait kemarin ya hasil supervisi pengamatan di kelas gitu. Sehari ini saya ingin dievaluasi oleh Ibu. Kira-kira apa saja sih kekurangan dan kelebihan saya selama mengajar kemarin Ibu? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Bu Ipa kemarin Ibu sudah ikut belajar di dalam kelas ya, dan observasi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kalau boleh tahu nih, apa yang bisa Ibu refleksikan dari kegiatan kemarin? Berdasarkan kegiatan kemarin ya Bu ya gitu, saya sudah berupaya semaksimal mungkin Bu terkait media, kemudian perangkat ajar, kemudian semaksimal mungkin sudah memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian juga dengan game kemarin ya Bu, dengan game anak-anak juga sudah mulai melakukan kegiatan pengamatan terkait ketakutan dengan game. Kemudian berdasarkan kerja kelompok kemarin juga anak-anak sudah menganalisa terkait benua-benua yang ada di dunia gitu. Kemudian anak-anak juga sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik gitu. Namun kalau menurut saya masih ada beberapa siswa nih Bu yang kurang aktif dalam pembelajaran saya kemarin gitu. Saat diskusi kelompok juga ada sebagian yang memang menonjol, juga ada sebagian juga yang diem aja gitu, kurang aktif gitu sih Bu. Terus saat presentasi juga ada yang maju, temannya maju, tapi ada satu juga yang nggak mau ikut kemarin gitu, sehingga ada beberapa kelompok yang presentasi hanya beberapa orang karena yang satunya malu nggak mau ikut maju. Mungkin itu sih Bu refleksi saya. Nah, sekarang Bu Ipa ke Ibu saat ini tujuan utamanya apa? Tujuannya Pengen dievaluasi Bu, kira-kira gimana sih Bu biar pembelajaran saya juga yang kemarin anak-anak nggak aktif tiba-tiba nanti bisa aktif gitu di pembelajaran selanjutnya. oh gitu ya. Baik, kalau boleh tahu nih, kemarin tadi kan sudah disampaikan ya, beberapa anak ada yang belajarnya aktif, maka itu masih ditemukan gitu ya. Ada beberapa anak memang yang kemarin itu belajarnya diam aja gitu ya, jadi tidak ikut nimbrung gitu, walaupun pada dasarnya di evaluasi praktik itu dia ikut belajar, gitu, ikut mengerjakan soal yang diberikan gitu ya. Nah nih, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan atau kendala itu saat pembelajaran kemarin? Nah, kira-kira nih ya, sekarang kita masuk ke topik percakapan kita ya, Bu Ipa. Apa nih yang menjadi hambatan atau kendala saat proses pembelajaran kemarin? Hambatannya sih saya sulit mengkoordinasikan siswa sih Bu gitu, mengontrol siswa dalam kelompok itu kesulitan saya juga sih Bu. Oh gitu ya. Terus ada lagi kesulitan yang lain? Ketika mengerjakan game secara berkelompok itu terkadang hanya sebagian murid yang aktif, ada murid yang hanya diam saja menunggu hasilnya gitu Bu. Bahkan ada yang tidak mau ikut presentasi. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau melihat itu nih perasaan Bu Ipa dengan kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin bagaimana? Rasanya senang sih Bu gitu, karena sebagian kegiatan pembelajaran saya juga berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran saya juga tercapai gitu, meskipun belum tidak sepenuhnya puas ya Bu dengan pembelajaran kemarin. Jadi saya menginginkan untuk
kalau terkait dengan anak-anak nih, guru ya setelah proses pembelajaran kemarin dengan menggunakan metode pembelajaran yang Bu Ipa lakukan, terus responnya seperti apa? Saya itu antusias banget apalagi saat pertama pembelajaran dengan menggunakan game ya, seru, rame gitu, jadinya antusias banget anak-anak gitu. Seru ya kemarin ya, memang ya terlihat tuh anak-anak tuh antusias gitu dalam belajar gitu, karena mungkin dengan game itu inovasi baru dalam pembelajaran ya, mereka mungkin jarang gitu ya ada game gitu, kok ini ada game gitu. Jadi selalu tuh seperti mereka belajar sambil bermain seperti itu ya Bu Ipa ya. Baik sekali. Nah ini nih hal positif yang sudah Ibu lakukan, Bu Ipa lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran kemarin Bu. Hal positif dan seperti apa nih hal positifnya dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid. Nah, hal positifnya itu kan ya Bu, kemarin kan ada kerja kelompok ya. Dengan kerja kelompok itu kan anak-anak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya gitu. Kemudian bertukar pikiran untuk menyelesaikan tugas gitu, karena kemarin kan terkait tentang dunia ya gitu, yang hal baru juga buat anak-anak. Oh ternyata di benua Asia ada negara ini, jadi anak-anak bisa inilah berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan tugasnya Gitu ya. Oke, ini Bu Ipa mengingat kemarin kita pra-observasi itu kan kita coaching ya, itu kan Bu Ipa tuh menempatkan standar nilainya itu 1,6 kemarin tuh ya. Nah setelah pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran ini kira-kira meningkat sampai berapa itu kira-kira? Kayaknya posisi 8 deh. 8 ya, mungkin bahkan 9 juga bisa ya, karena sudah pelaksanaan terus dilihat itu kalau menurut observasi itu hampir semuanya hanya dilaksanakan itu dengan baik gitu ya. Hanya memang kendalanya tadi kan ada anak yang Ya, masih ada beberapa anak yang masih kurang aktif, itu sih Bu kendala saya gitu. ya. Oke, nah melihat nih ada anak yang kurang aktif ya, rencana tindak lanjut Bu Ipa apa? Kayaknya saya harus melihat potensi anak itu dulu. Dalam kegiatan pembelajaran itu dia lebih condongnya ke dalam hal apa gitu. Misalnya berdiferensiasinya kayaknya harus saya lebih tekankan gitu. Dia senangnya dalam pembelajaran visual atau auditory gitu, nah, atau kinestetik. Saat dia bisa memilih kan nanti dia bisa aktif dengan itu. Itu ya mungkin seperti itu juga. Jadi kita mencoba memahami kebutuhan anak itu apa gitu. Mungkin dengan game itu anak nggak tertarik seperti itu ya. Kita kalau menanyakan kemarin ada anak yang diam gitu ya, dia maunya belajar seperti apa gitu mungkin ya. Nah ini terkait rencana tindak lanjut ini ya, rencana Bu Ipa kan sudah merencanakan gitu ya, pengen melihat potensi dia di mana atau itu gaya belajar dia itu di mana, ini kapan Bu Ipa akan direalisasikan? Secepatnya sih Bu, mungkin di pembelajaran berikutnya akan saya realisasikan terkait minat apa yang dia inginkan dalam pembelajaran. Ini secepatnya saya akan tanyakan juga. Saya evaluasi lagi anak-anak semuanya dengan melakukan penilaian diagnostik sih. Artinya kan tidak hanya anak tersebut ya yang akan dilakukan diagnostik gitu ya. Jadi proses diagnostik itu atau asesmen awal itu bisa dilakukan di setiap hari gitu ya, setiap mau akan ada proses kegiatan pembelajaran. Kita mengetahui sejauh mana nih anak saya, kebutuhannya di mana gitu ya, apakah atau kita mengetahui nih gaya belajar mereka itu seperti apa gitu ya. Nah kalau menurut Ibu sesuai dengan pengamatan kemarin ya, pembelajaran diferensinya juga sudah muncul ya, kemarin itu sudah ada konten dan prosesnya sudah muncul, sudah nampak gitu ya di proses pembelajaran kemarin. Nah untuk pembelajaran KSE-nya kalau menurut Ipa sudah tercapai dengan baik atau belum? Sudah Bu, kemarin saya juga sudah coba kan di awal gitu, tanyakan ke anak-anak perasaan kalian saat ini bagaimana gitu di awal pembelajaran. Kemudian saya suruh pilih anak-anak untuk pilih emot hari ini sesuai yang mana emoji kalian hari ini gitu. Terus anak-anak milih. Kemudian saya kemarin juga menggunakan teknik mindfulness talk gitu supaya anak-anak siap lagi dalam pembelajaran. Oke,
bagus sekali ya. Jadi sudah ada persiapan. Oke, nah kita ngomong lagi terkait dengan tadi rencana tidak lanjut kuliah nih. Kira-kira nih untuk melihat apakah rencana yang sudah Ibu Lipah tuh siapkan gitu tercapai dengan baik nih, apa yang Bu Lipah lakukan. Nah, Bu Lipah terkait dengan tadi rencana tindak lanjut ya untuk mengevaluasi melihat nih ketercapaian dari rencana Bu Lipah sebagai tanggung jawab apa yang terhadap rencana yang Bu Lipah lakukan, apa yang kira-kira yang bisa disiapkan sekarang untuk rencana tindak lanjut selanjutnya gitu. Mungkin saya akan melakukan evaluasi secara berkala gitu dari setiap minggu sampai mana nih perkembangannya gitu terkait program saya ini. Jadi setiap minggu itu saya akan evaluasi minggu ini ada perkembangannya apakah gitu. Dan ini akan menjadikan bahan portofolio saya sebagai rasa tanggung jawab saya terhadap program saya. Luar biasa ya Bu Lipah ya. Semoga apa yang Bu Lipah rencanakan kemudian progresnya itu bisa berjalan dengan baik ya dari peningkatan pendidikan di SDN Polres Kota 7 ini. Sekarang ini tanya lagi nih, setelah kita berbincang-bincang tadi ya, dibandingkan dengan observasi kemarin perasaan Bu Lipah sekarang bagaimana? Lebih tenang lagi Bu, lebih tenang gitu, dapat pencerahan. Saya jadi bisa nanti mengevaluasi diri saya terkait pembelajaran saya ke depannya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke, siap ya, siap dengan inovasi-inovasi baru. Ya, siap Bu. Biar pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas itu lebih menarik gitu ya, meningkatkan kreativitas anak. Karena kan kalau dilihat ya di PBD rapor sekolah kita itu kan peningkatan kreatif dan aktivitas anak itu harus ini menjadi center utama ya. Saya lihat proses pembelajaran Bu Lipah kemarin itu sudah mengacu pada menggali kritis anak, berpikir kritis anak gitu ya. Ini yang saya harapkan gitu ya. Jadi nanti di proses pembelajaran yang lain gitu pada pertemuan pembelajaran yang lain ini dimensi kritisnya ini tetap dimasukkan ya Bu Lipah ya, agar rapat pendidikan kita di tahun depan itu nilai kritis yang kemarin itu turun gitu ya, akan menjadi naik gitu ya. Oke, terima kasih Bu Lipah. Semoga Bu Lipah bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depan. Ya, terima kasih Ibu atas evaluasi hari ini sudah memberikan pencerahan bagi saya. Mudah-mudahan pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.